Yang saya tangkap pertama adalah keluhannya aja ya. Keluhan. Jadi tempat ini begitu mengeluh, merasa kecewa, merasa marah, sedih. Kenapa? Karena menurut mereka, menurut tempat ini, mereka berjasa untuk terjadinya Kota Bandung. Mereka sangat berjasa yang diomongin ke saya gitu ya. Mereka berjasa, mereka merasa berbuat sesuatu, tapi sekarang ternyata diperlakukan begini, yaitu dijadikan pembuangan limbah-limbah begini. Ya akhirnya memang ya kasar tema ya itu sedih, kecewa, marah gitu. Yang bisa kita lakukan hanya blessing. Kita sedang berada di Sanghyang Tikoro, daerah Saguling. Tukang Rocky lagi di bawah. Kita turun dulu. Ini masalahnya, ini air dari atas sudah nggak masuk. Kering tuh akar-akarnya kan. Iya. Itu kalau hujan mah. Tapi ternyata di sini untuk saluran limbah, guys. Tuh. Limbah bau pulang. Kita kesana aja tapi Masuk dalam. Lihat ya. Hah? Apa? Bisa? Oh, kamera? Bisa. ngerinya gatel gitu loh. Oh ya, harus cari yang kering-kering itu. Iya. Soalnya saya limbah ya, aduh. Nah, limbah ternyata ya. Nah ini kan kalau di Australia nggak tahu nih. Bahwa ternyata Sanghyang Tikoro sekarang itu untuk pembuangan limbah ke arah Raja Mandala 2 katanya. Pembuangan limbah itu. Ternyata guys. Oke, Sampurasun. Guys ya, ternyata kita sudah sampai nih di Sanghyang Tikoro. Dan ternyata begini kondisinya. Setelah saya cek molekuler dan yang lain-lain, karena ini batu sebenarnya nggak bermasalah. Cuma ada masalah. Saya mau cerita dikit deh. Begini, yang saya tangkap pertama adalah keluhannya aja ya. Keluhan. Jadi tempat ini begitu mengeluh, merasa kecewa, merasa marah, sedih. Kenapa? Karena menurut mereka, menurut tempat ini, mereka berjasa untuk terjadinya Kota Bandung. Mereka sangat berjasa yang diomongin ke saya gitu ya. Mereka berjasa, mereka merasa berbuat sesuatu, tapi sekarang ternyata diperlakukan begini, yaitu dijadikan pembuangan limbah-limbah begini. Ya akhirnya memang ya kasar tema ya itu sedih, kecewa, marah gitu. Yang bisa kita lakukan hanya blessing. Saya coba untuk menghibur lah kasarnya gitu.
yang upahan dengan menurunkan dengan men-set energi alam supaya lebih damai, dan nanti pun akan saya lakukan lagi sebelum kita pergi. Ini itu nggak mentok, ini tuh belok ke dalam terus lurus lagi. Ini jaraknya sekitar 1 kiloan ke pintu gua yang lain. Nah, di arah 200 sampai 500 itu lebih rapuh dari ini. Lebih rapuh dari ini atasnya. Ya karena air juga udah nggak nurun ya. Jadi udah kering. Nah itu yang bikin rapuh sebenarnya mah. Nah jadi kalau mau blessing sok turunkan energi alam, setting kedamaian, setting cinta kasih di area sini. Biar tidak terlalu ini. Nah, kalau masalah penampakan di sini juga sering terjadi penampakan. Cuma ya penampakan biasa sih itu mah. Gitu. Ibu mau ke sana? Boleh, tapi atul. Limbah. Ini limbah. Sok turunkan energi alam aja. Habis ini kita ke Heuleut lah ya. Kita liburan. Habis ini kita liburan dulu ke Sanghyang Heuleut. Di sini kita setting dulu energi alamnya biar damai. Oh ya, satu lagi, di bawah sana, di bawah itu ada kehidupan. Di jarak sekitar 2-3 km di bawah tanah ada kehidupan. Ya, ada kehidupan. Kenapa? Ngerembes. Apa? Ada yang ngerembes ke bawah lah. Ada air yang rembes. Cuman di ya 2-3 km ke bawah itu ada kehidupan lagi, tapi memang bukan ini bangsanya, nggak tahu bangsa apa ya. Bukan kita, bukan. Krairon. Bukan sih. Bukan Krairon. Tapi itu perlu dibuktikan lagi ya, perlu dibuktikan. Ya kita coba turunkan terus energi alamnya, setting terus supaya damai. Oke, cukup. Yuk, engap sayanya. Dari kota. Ya guys, berarti bukan hanya yang masuk ke Sanghyang Tikoro ya, yang ke sungai sama ya, itu air yang sama lah, saya nggak berani ngomong apa lah ya, takut disalahin orang. Tapi air yang sama, lihat, kelihatan? Airnya udah kelihatan lah. Jadi air yang dari sumber yang sama ya, jadi mengalir ke seluruh sungai. Jadi air itu dialirkan ke Sanghyang pun ke sungai. Ya beginilah faktanya ya, kita tidak berani menilai ini benar apa salah. Bagus atau tidak bagus, kita tidak tahu. Ya, berarti saya harus lagi-lagi menurunkan energi alam agar tidak terlalu bersedih alamnya. Ya sudah, itu aja. Padahal di sini dulu ya, saya menangkap beberapa ini ya, beberapa visual ya. Di sini dulu memang ada seorang orang pemuda yang sakti lah ya, sakti beneran dia, yang memang ya dia mengelola alam inilah, mengelola alam di sini gitu dengan baik gitu. Oke, saya akan coba turunkan energi alam.
juga kemungkinan di sini. Tapi yang anehnya ini bukan ular. Ini bukan ular. Ini semacam belut tapi keabu-abuan. Ini tuh raksasa. Sangat besar ya, hampir seperti trondalo ukurannya. Tapi ini bukan ular. Silahkan nanti dicari legendanya lah, mungkin siluman belut putih atau apa ya gitu. Di sini ada itu. Itu terkoneksi. Jadi sebenarnya ini tuh penuh ini ya, penuh legenda ya sebenarnya. Sayang. Dari belut itu ngapain? Kenapa? Belut itu ngapain? Ya itu sebenarnya memang dia hewan purba ya, kemungkinan. Dia hewan purba yang akhirnya terisolir gitu loh. Wah ya. Dia nggak punya tempat ruang hidup lagi kecuali dia di kedalaman. Ya, Siap. kita nggak berani komen benar salahnya lah ya. Ini di sini ada sesuatu yang lucu ya. Ini sering dimanfaatkan untuk air keramat lah gitu ya. Katanya bisa untuk kekayaan apa. Tapi saya telusuri, ini sebenarnya rekayasa. Jadi sengaja dibuat gitu oleh orang ceritanya. Karena nggak ada entitas apapun di sini. Iya itu air tuh ya. Jadi memang sengaja dibuat supaya menarik lah.